Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat pilar cahaya menghilang, sosok kurus yang menghabiskan 2 bulan terakhir duduk diam di dalam, akhirnya muncul di hadapan tatapan penuh perhatian semua orang. Pada saat ini, keheningan sesaat sepertinya melanda seluruh area. Di tengah keheningan, pemuda yang duduk di depan tablet batu itu perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka, semua orang bisa merasakan gelombang energi tak berbentuk menyebar dari tubuhnya. Saat gelombang energi tak berbentuk meluas keluar, para penonton dengan terkejut mengamati tanah dan pepohonan yang berada dalam jarak 100 kaki dari Lindong, mulai layu dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, tanaman hijau yang sebelumnya subur telah menjadi kekuningan dan sunyi. Gelombang energi itu agak mirip dengan kekuatan Desolate di Aula Desolate. Namun, gelombang energi ini pada dasarnya jauh lebih murni dan menakutkan. Pada saat ini, ekspresi wajah orang-orang yang dapat merasakan gelombang energi ini berubah menjadi sangat suram. Apakah ini kekuatan dari Great Desolation Scripture? Sungguh luar biasa. Desolate Ki ini jauh lebih murni daripada yang dikeluarkan oleh Desolate Stone. Wu Dao menatap ke arah Lindong, sementara ekspresi bersemangat muncul di wajahnya yang sudah tua. Chen Zhen menganggukkan kepalanya. Akhirnya, senyuman puas juga muncul di wajah keriputnya. Dia kemudian terkekeh, sepertinya anak ini telah berhasil. Benar-benar tidak terduga. Pemimpin Aula Sky Hall, Qi Lei, menghela nafas berulang kali. Segera setelah itu, dia terkekeh, sepertinya akan ada pertunjukan bagus di kompetisi hall yang akan datang. Namun, jangan merayakannya dulu, kawan. Meskipun Lindong telah berhasil memahami kitab suci yang hebat, dia masih lemah. Xiao, kita telah mencapai tahap 9 Yuan Nirwana. Demikian pula, kitab suci Kaisar Langit telah lama dikuasai olehnya. Saya khawatir bukan tugas yang mudah bagi Lindong untuk mengalahkannya. Haha, Lindong bahkan berhasil mempelajari Great Desolation Scripture, apalagi yang tidak mungkin. Chen Zhen tertawa. Dia dengan jelas memahami bahwa Ying Xiao adalah murid paling menonjol di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Selain itu, bakat bawaannya sangat unggul. Di usia yang begitu muda, dia mampu mencapai tahap 9 Yuan Nirwana. Apalagi Sekte Dao, jika dia ditempatkan di antara generasi muda di seluruh wilayah Suan Timur, dia pasti akan berada di puncak. Meski kuda hitam seperti Lindong mampu muncul sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan dalam waktu kurang dari setahun, masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan Ying Xiao. Sebelumnya, alasan mengapa ia mampu menandingi Yao Ling adalah karena ia menelan 5 buah kuno Yuan abadi. Kali ini, dia tidak akan memiliki 5 buah kuno Yuan abadi, dan bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan diizinkan untuk menggunakannya. Bagaimanapun juga, ini adalah kompetisi bagi para murid untuk bertukar petunjuk, bukan bertarung demi nyawa seperti pertarungan melawan Yao Ling. Meski begitu, Chen Zhen tidak mau membiarkan Lindong kehilangan muka. Saat ini, anak muda ini telah berhasil memahami kitab suci kehancuran besar dan dia dianggap sebagai sosok penting di Aula Desolate. Setelah dia menerima pelatihan yang tepat, dia akan menjadi kelas berat di Sekte Dao. Kalau begitu, mari kita tunggu kompetisi Aula 2 bulan lagi. Aula Langit tidak akan melepaskan posisi sebagai pemimpin dari 4 Aula dengan mudah, Qi Lei tertawa. Di tengah berbagai keributan yang memenuhi pegunungan, Lindong menghela napas dalam-dalam. Setelah itu, dia berdiri dan memusatkan pandangannya pada tablet batu raksasa di depannya. Kemudian, dia membungkukkan tubuhnya dan membungkuk hormat pada tablet batu itu. Anak muda ini akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan orang tua, kata Lindong dengan suara berat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak permintaan ini. Bahkan jika itu bukan karena Great Desolate Tablet memberinya kitab Great Desolation, dia masih harus membantu Sekte Dao untuk melenyapkan entitas tak dikenal itu. Jika tidak, begitu entitas tak dikenal itu lolos, seluruh Sekte Dao akan hancur. Lebih jauh lagi, jika gambar kuno yang dia lihat itu nyata, entitas ini akan menjadi bencana besar yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Meskipun Sekte Dao sangat kuat, Lindong tahu bahwa entitas tak dikenal ini
yang sebelumnya mengalahkan kekuatan gabungan semua praktisi di negeri ini, jauh lebih kuat dan menakutkan. Lindong jarang mengambil inisiatif untuk melindungi sesuatu. Sejak awal, yang dia inginkan hanyalah melindungi rumah kecilnya dan anggota keluarganya. Setelah meninggalkan rumahnya, Lindong telah melalui banyak hal. Namun, tidak banyak yang bisa membuatnya berpikiran seperti itu. Sekarang, dia akhirnya memiliki rumah lain untuk dilindungi. The Great Desolate Tablet tampaknya telah mendengar kata-kata Lindong saat tubuhnya sedikit bergetar. Setelah itu, retakan kecil muncul di tablet batu dan dua bola cahaya kecil keluar dan melayang di depan Lindong. Tampaknya itu adalah dua manik-manik batu kekuningan yang bulat sempurna, seukuran ibu jari. Meskipun kedua objek ini tidak menarik perhatian, Lindong bisa merasakan gelombang energi yang cukup menakutkan dari keduanya. Terlebih lagi, saat dua manik-manik batu terjatuh dari loh batu, Lindong dapat melihat bahwa warna dan kilau dari Great Desolate Tablet menjadi sedikit kusam. Ini adalah Desolation Bats. Di saat-saat sulit, itu mungkin bisa membantumu. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Apakah kamu bisa menemukan simbol leluhur yang lain akan bergantung sepenuhnya padamu. Saya harap kita bisa bertemu lagi. Suara kuno Great Desolate Tablet diam-diam terdengar di benak Lindong. Setelah menyelesaikan kalimatnya, meja batu besar itu tiba-tiba bergetar hebat, dan tanah pun mulai bergetar. Sebuah celah mulai memanjang keluar dari bawah tablet batu. Di bawah banyak tatapan, tablet batu raksasa itu perlahan-lahan tenggelam ke dalam celah. Akhirnya, ia menghilang ke dalam tanah sekali lagi. Lindong memperhatikan celah yang menutup dan menganggukkan kepalanya ringan. Dengan membalik telapak tangannya, dia menyimpan dua Desolation Bats. Kedua artefak ini mengandung kekuatan yang luar biasa, tapi dia tidak akan menggunakannya kecuali dalam keadaan darurat. Setelah Great Desolate Tablet benar-benar menghilang ke dalam celah, Lindong berbalik. Pada saat ini, daerah sekitarnya dipenuhi lautan manusia yang luas. Banyak tatapan tajam tertuju padanya. Meski penonton sudah menebak apa yang terjadi, mereka tetap menginginkan jawaban mutlak. Sebuah jawaban yang sepadan dengan penantian 2 bulan yang melelahkan di tempat ini. Menghadapi skenario seperti itu, bahkan dengan temperamen Lindong, rambutnya tidak bisa menahan diri untuk berdiri tegak. Para penonton tampak seperti serigala ganas yang tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Hei, jadi apakah kamu berhasil? Setidaknya katakan sesuatu. Sementara Lindong merasa tak berdaya, di dekat langit, seorang gadis muda dengan kuncir kuda hitam legam terbang ke depan dengan kedua tangannya di pinggang rampingnya. Suara yang tajam dan menyenangkan terdengar jelas di langit. Setelah Ying Huan menyelesaikan kalimatnya, lautan penonton yang sebelumnya diam menjadi gempar. Semua orang mulai bersemangat. Pada saat ini, Lindong dengan jelas melihat pengaruh Ying Huan terhadap murid-murid muda Sekte Dao. Jangankan 3 aula lainnya, bahkan beberapa murid aula Desolate berdiri di belakang Ying Huan menuntut jawaban. Adegan ini membuat Lindong tertawa dan menangis. Di saat yang sama, perasaan hangat misterius muncul di hatinya. Setelah tinggal di dunia kegelapan itu selama 2 bulan, sungguh mengharukan melihat semua rekan muridnya sekali lagi. Ying Huan menatap Lindong yang tampak tak berdaya sambil tersenyum. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Rupanya, gadis muda itu senang dengan dirinya sendiri karena telah mengumpulkan begitu banyak dukungan. Sementara itu, ekspresi wajah Ying Xiaoxiao tetap teguh terhadap situasi saat ini. Namun, sedikit kebahagiaan dapat ditemukan jauh di dalam matanya. Kemunculan kembali Great Desolation Scripture cukup signifikan bagi seluruh sekte Dao mereka. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Ying Huan ketika dia dengan sengaja mengumpulkan puluhan ribu murid untuk mencela Lindong. Demikian pula, 4 pemimpin aula di langit tersenyum cerah melihat pemandangan ini. Sebagai pusat perhatian, Lindong melirik ke arah Ying Huan, yang wajahnya dipenuhi rasa puas atas apa yang telah dilakukannya. Segera setelah itu, senyuman muncul di wajah Lindong dan dia melangkah maju. Saat Lindong melangkah maju, aura kesedihan dengan cepat meluas keluar dari tempatnya berdiri. Kekuatan kehancuran muncul dari tanah dan mengalir ke tubuh Lindong. Saat kekuatan mengalir ke tubuhnya, sosok Lindong yang bergerak tiba-tiba menghilang. Di bawah langit yang penuh dengan tangisan alarm, dia muncul di hadapan Ying Huan.
Dengan kecepatan kilat, dia mencoba mengetuk dahi Ying Huan yang cerah dan bersih menggunakan jari telunjuknya yang dipenuhi dengan desolate ki yang kuat. Kecepatan tindakan Lindong nampaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Ying Huan melihat jari masuk yang dipenuhi dengan desolation ki yang menakutkan, dia hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak bisa menghindar. Namun, meski dia tidak bisa menghindar, gadis muda itu masih keras kepala. Menggigit bibirnya tanpa berteriak minta tolong, mata besarnya yang cerah dan indah menatap lurus ke arah Lindong. Akhirnya, jari Lindong berhenti setengah inci di depan dahi gadis muda itu. Saat melihat ini, alis Ying Huan menunjukkan tanda-tanda terangkat. Namun, sebelum alisnya membentuk ekspresi senang, jari Lindong membungkuk dan dengan kejam menjentikkan dahinya. Apakah saya berhasil atau tidak? Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh, bukan? Lindong terkekeh sambil memandangi gadis muda itu, yang memiliki dahi merah dan ekspresi pahit di wajahnya, sambil gatal ingin menggigitnya. Keheningan mendominasi area tersebut. Setelah itu, sorakan dan raungan menggelegar terdengar di seluruh negeri. Beberapa wajah murid Desolate Hall bahkan dipenuhi dengan emosi yang kuat. Hari yang ditunggu-tunggu di Desolate Hall akhirnya tiba. Di puncak gunung jauh, Ying Xuanzi menyaksikan perayaan Yang Ryu itu. Senyuman lembut muncul di wajahnya yang seperti batu giok. Tatapannya mengandung kenangan. 100 tahun yang lalu, tempat ini ramai dengan kegembiraan seperti ini. Zhou Tong, akhirnya ada seorang junior yang melampauimu. Ying Xuanzi tertawa kecil. Segera setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan pergi, saat desahan lega bergema di udara. 5 hari telah berlalu sejak Great Desolate Tablet yang sangat besar sekali lagi tenggelam ke dalam tanah. Selama 5 hari ini, keributan yang tercipta karena lahirnya Great Desolation Scripture akhirnya mereda secara bertahap. Hal ini membuat Lindong merasa lega seolah beban berat telah ditimpakan. Setelah menjalani masa pelatihan intensif, hari-hari berikutnya Lindong menjadi lebih bebas. Dia kadang-kadang pergi ke Sungai Pil untuk berlatih, membiasakan diri dengan Great Desolation Scripture atau berkeliaran dengan bebas di sekitar aula seni bela diri. Hari-hari ini jauh lebih santai dibandingkan sebelumnya. Berbeda dengan kenyamanan Lindong, suasana latihan di 4 aula secara bertahap mulai berubah menjadi semakin tegang. Ini karena kompetisi aula, yang dianggap sebagai acara paling sensasional di Sekte Dao, akan diadakan setelah 1 bulan. Kompetisi aula merupakan kompetisi yang mengulas kekuatan para murid dari 4 aula. Selanjutnya pemeringkatan ke-4 aula juga akan ditentukan oleh hasil kompetisi ini. Oleh karena itu, semua murid dari 4 aula akan berusaha keras untuk berlatih untuk kompetisi aula setiap tahunnya. Jika tidak, akan sangat tidak enak jika mereka akhirnya dikalahkan secara menyedihkan. Oleh karena itu, menjelang hari kompetisi aula, suasana pelatihan di dalam 4 aula menjadi semakin eksplosif. Lindong secara alami juga merasakan suasananya. Namun, dia tidak terpengaruh oleh hal itu. Kekuatannya telah meningkat cukup pesat selama periode waktu ini. Selain itu, dia sekarang telah memperoleh kitab suci kehancuran besar dan hanya perlu mempelajarinya dengan tenang. Oleh karena itu, dia tidak perlu terlalu bersemangat dalam pelatihannya. Karena itu, dia berubah menjadi orang yang paling santai sementara setiap murid lain di sekte tersebut berlatih dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari berlalu sementara Lindong dengan santai bersenang-senang. Saat Lindong sedang bersantai, dia sesekali bertemu Ying Huan di dalam sekte. Tidak perlu meragukan daya tarik gadis dalam sekte Dao ini, dan dia tidak pernah kekurangan teman kemanapun dia pergi. Apalagi temannya terdiri dari kedua jenis kelamin. Keaktifan dan tawa indah dari wanita muda itu tampak seolah-olah menular, menyebabkan semua orang tanpa sadar memperlambat langkah mereka. Namun, setiap kali Lindong muncul, wanita muda yang menjadi pusat perhatian ini akan memutar matanya yang besar dan licik. Setelah itu, dia akan melarikan diri dengan kecepatan seperti kelinci. Sikap itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia bersembunyi darinya. Hal ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum mengingat taruhan yang dia buat dengannya ketika dia pertama kali bergabung dengan Sekte Dao. Segera, dia tertawa tanpa sadar. Apakah gadis itu takut dia akan memberinya tugas yang sulit? Lindong hanya tersenyum menanggapinya. Taruhan saat itu hanyalah sesuatu yang dia sebutkan secara acak.
Jika dia tidak sengaja memikirkannya, kemungkinan besar Lindong akan melupakan masalah tersebut. Oleh karena itu, dia tidak secara khusus mengejar wanita muda aneh itu dan mencari masalah dengannya. Waktu berlalu hari demi hari di tengah ketenangan ini, hingga suatu hari tiba. Lindong duduk di depan set catur di aula seni bela diri yang remang-remang. Orang tua buta itu duduk di depannya. Terlebih lagi, Lindong menganggap lelaki tua buta dan eksentrik ini sangat enak dipandang. Mereka berbicara ke sana kemari dan agak akrab. Matanya menyapu sekeliling aula seni bela diri. Dia tidak terlalu tertarik pada catur, tetapi lelaki tua buta itu sangat menyukainya. Oleh karena itu, Lindong dengan santai menemaninya. Mengapa jumlah orang di aula seni bela diri saat ini lebih sedikit? Lindong tiba-tiba bertanya setelah bidak caturnya mendarat. Karena kompetisi aula semakin dekat, aula seni bela diri biasanya penuh dengan orang selama periode waktu ini. Namun, hari ini tampak jauh lebih kosong. Hal ini tanpa sadar menyebabkan Lindong merasa sedikit bingung. Karena beberapa orang telah memulai tantangan gunung. Banyak murid yang datang untuk ikut bersenang-senang. Orang tua buta itu berkata begitu saja. Tantangan gunung? Lindong terkejut. Hubungan antara berbagai faksi di wilayah Suan Timur sangatlah rumit. Meskipun 8 sekte super adalah yang terkuat, masih ada beberapa sekte super kuat yang berada sedikit di belakang mereka. Kekuatan faksi-faksi ini tidak dapat diremehkan. Orang-orang yang datang ke sekte Dao kita kali ini tampaknya adalah Gua Jurang Besar. Faksi ini adalah yang paling dekat dengan wilayah sekte Dao kita. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan salah satu sekte super terkuat di wilayah ini. Selain itu, faksi ini suka bertarung. Meskipun tidak berani menyinggung sekte Dao kita, beberapa tetua kadang-kadang akan membawa beberapa murid yang luar biasa ke sekte Dao kita untuk tantangan gunung. Ejekan melintas di wajah lelaki tua buta itu ketika dia berbicara kepadamu tentang hal ini. Jika mereka menang, mereka akan menggunakannya sebagai gimmick dan mengatakan sesuatu tentang murid-murid mereka yang mengalahkan sekte Dao kita. Gua Jurang Besar telah datang setiap tahun selama 3 tahun terakhir. Namun, mereka kalah setiap tahunnya. Oleh karena itu, mereka tidak merepotkan untuk ditangani dan tidak perlu khawatir. Lindong mengangguk ketika mendengar ini. Dia mengabaikan masalah tersebut ketika bidak catur di tangannya mendarat sekali lagi. Setengah hari berlalu sedemikian rupa untuk keduanya. Pertandingan catur juga sudah memasuki fase akhir. Namun, alis Lindong terangkat saat dia bersiap untuk mengakhiri permainan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Suara angin kencang terdengar dari tempat itu. Sesaat kemudian, sesosok tubuh mendarat, menampakkan dirinya sebagai Moling. Namun, ekspresinya tampak sedikit muram. Lindong bertanya sambil tersenyum. Dia juga terkejut dengan ekspresi Moling. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di ruang depan? Ketika Moling melihat Lindong di sini, dia jelas juga menghela nafas lega dan bertanya. Para penantang gunung dari Great Precipice Cave? Lindong berpikir sejenak sebelum menjawab. Ya, ini hanyalah pertarungan antar murid. Kakak perempuan senior Xiao Xiao, kakak laki-laki senior King Ye dan Muli ada di sekitar. Tidak bisakah mereka menangani murid-murid dari Gua Jurang Besar? Lindong mengerutkan kening dan bertanya. Kakak perempuan senior, Xiao Xiao dan yang lainnya telah menutup diri untuk berlatih setengah bulan yang lalu. Moling memutar matanya. Dia jelas tidak berdaya menghadapi Lindong yang kurang mendapat informasi ini. Orang-orang itu sepertinya sengaja memilih untuk datang pada saat ini. Selain itu, beberapa orang bermasalah dari Great Precipice Cave telah muncul kali ini dan sangat kuat. Di antara murid langsung senior dari 4 aula kami, yang lebih kuat juga menutup diri karena pelatihan. Kami telah melakukan sparring selama 3 ronde sebelumnya dan sekte Dao kami telah kalah dalam 2 ronde. Nada suara para murid Great Precipice Cave sangat arogan dan mereka telah membuat marah sejumlah murid. Beberapa tidak dapat mengendalikan diri mereka dan kembali mencari para senior yang sedang mundur. Ekspresi Moling agak jelek ketika dia berbicara sampai saat ini. Lagi pula, tantangan Gunung Great Precipice Cave biasanya berakhir dengan kekalahan telak di masa lalu. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Dao sekte mereka? Terlebih lagi, sikap arogan yang ditunjukkan orang-orang ini setelah kemenangan mereka menyebabkan seseorang merasa sangat marah.
Saat ini adalah pertarungan ronde keempat. Kakak perempuan senior Huan Huan sedang bertarung. Dari kelihatannya, dia mampu menahan lawan untuk sementara waktu. Namun, gua tebing besar masih memiliki satu karakter merepotkan yang belum bertarung. Jika kami tidak dapat menemukanmu hari ini, kemungkinan adik perempuan senior Huan Huan harus bertarung 2 kali. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di antara para murid yang saat ini tidak mundur. Lindong perlahan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Dia sedikit memahami karakter Ying Huan Huan. Meskipun gadis ini biasanya bertingkah sedikit aneh dan sepertinya tidak bisa diandalkan, dia akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda jika menyangkut masalah yang menyangkut reputasi sekte tersebut. Terakhir kali, dia bahkan rela tinggal sendirian dan menghentikan kelompok Yaoling demi benih kuno Yuan abadi. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan mengenai masalah pertarungan 2 kali berturut-turut ini. Lindong mengerutkan keningnya. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meletakkan bidak caturnya di papan catur, menatap lelaki tua buta di sampingnya dan berkata, "Sepertinya saya perlu melakukan perjalanan." Sekelompok bajingan kasar. Mereka harus dihukum sedikit. Jangan menahan diri. Sekte Dao akan mendukungmu jika ada masalah. Orang tua buta itu menyimpan bidak catur itu dan berbicara dengan suara lemah. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia tidak ragu-ragu lagi saat dia berdiri dan melambai pada Moling. Setelah itu, keduanya terbang langsung ke arah aula depan. Sekte Dao sangat luas. Aula depan khusus digunakan untuk menampung pengunjung dari berbagai faksi. Biasanya, murid Sekte Dao jarang datang ke sini. Namun, setiap kali mereka menghadapi tantangan gunung semacam ini, cukup banyak orang yang datang dan menonton pertunjukan tersebut. Ada cukup banyak panggung besar di aula depan dan panggung ini digunakan untuk perdebatan. Saat ini, sebuah panggung dikelilingi oleh sekelompok orang berkulit hitam. Suara yang bercampur dengan kemarahan terdengar samar-samar. Duo Lindong dengan cepat bergegas dari kejauhan. Akhirnya mereka mendarat di samping panggung. Para murid Dao Sekte dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dengan penampilan mereka. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di wajah para murid Dao Sekte ini. Setelah itu, suara yang tampak seperti desahan lega dengan cepat menyebar ke seluruh panggung. Lindong menyaksikan banyak tatapan penuh kegembiraan yang memandangnya seolah dia adalah penyelamat mereka, dan merasa agak tak berdaya. Setelah itu, pandangannya beralih ke medan pertempuran. Dari tempat ini, dia secara kebetulan melihat sosok halus yang dikenalnya. Kuncir kuda hitam gelap membentuk busur di pinggang lembutnya. Pada saat ini, sitar hijau zamrud sekali lagi muncul di hadapannya. Tampaknya lawan yang dihadapi Ying Huan Huan kali ini cukup kuat. Mata Lindong menyipit ketika memikirkan hal ini. Di dalam arena, Ying Huan Huan juga mendengar keributan di sekelilingnya. Memutar matanya yang besar, dia akhirnya melihat Lindong, yang berdiri di suatu tempat di sampingnya. Namun, matanya nyaris tidak menyapu tubuh Lindong sebelum dia berbalik. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Moling di dekatnya dan yang lainnya merasa sedikit malu. Bagaimanapun juga, merekalah yang meminta Lindong membantu mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan menunjukkan sedikit pun penghargaan. Namun, dibandingkan dengan sedikit rasa malu mereka, Lindong tertawa dan menggelengkan kepalanya. Meski orang lain tidak menyadarinya, dia bisa menyadari bahwa ekspresi tegang dan serius di matanya perlahan menghilang saat dia melihatnya. Satu-satunya alasan gadis itu tidak mau menunjukkannya adalah karena dia tidak bisa menurunkan harga dirinya. Saat matanya meninggalkan tubuh Ying Huan Huan, Lindong melihat ke arah Chen Zhen, Wu Dao dan yang lainnya di peron. Mereka juga memperhatikan kedatangan Lindong dan mereka segera menganggukkan kepala ke arahnya. Gadis berbaju merah, Song Yan, tersenyum sambil menatap Ying Huan Huan dengan cambuk panjang di tangannya dan berkata dengan suara yang manis, "Haha, gadis kecil, kakak perempuan ini tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan padamu." Ying Huan Huan memandangnya sebelum tangannya yang seperti batu giok dengan lembut jatuh ke atas sitar hijau gioknya. Cahaya hijau giok melesat ke depan seperti anak panah dan muncul di depan Song Yan dalam sepersekian detik. Saat ini, Song Yan tidak dapat mengerahkan pertahanan apapun. Saat dia dengan enggan mengakui kekalahan, pria berpakaian hitam di dekatnya, mengerutkan alisnya dan tiba-tiba muncul di depannya dengan gerakan tubuhnya.
Tangannya terulur saat dia dengan lembut menjentikkan jarinya ke cahaya hijau giok yang masuk. Bang! Karena jentikan jari pria itu, cahaya hijau giok tiba-tiba memantul dan melesat ke belakang. Selain itu, ia membawa momentum yang lebih cepat dan menakutkan saat ia memantul kembali ke arah Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, dan wajah kecilnya menjadi gelap. Namun saat dia hendak menerima serangan ini dengan paksa, sebuah telapak tangan terulur dari belakangnya dan langsung meraih cahaya hijau giok itu. Itu memberikan kecemerlangan yang kuat, menyebabkannya meledak di telapak tangannya. Ying Huan-Huan linglung saat dia memiringkan kepalanya, tatapannya yang sedikit linglung menemukan sosok muda yang dikenalnya berdiri di belakangnya. Lindong pelan-pelan menarik telapak tangannya dan menatap pria berbaju hitam sambil berkata dengan santai, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang normal dalam sebuah duel. Dengan mengganggu dan menyerang seorang gadis, bukankah didikanmu kurang? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi gelap dan mengejek muncul di wajah pria berbaju hitam. Di platform besar itu, ekspresi pria berpakaian hitam bernama Huo Zhen menjadi gelap karena kata-kata Lindong. Segera, sudut mulutnya terbuka ketika dia mengejek, saya tidak memiliki pendidikan apapun. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Begitukah? Senyuman juga muncul di wajah Lindong. Dia perlahan mengambil langkah ke depan, tinjunya perlahan mengepal saat dia tertawa. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencobanya? Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh murid biasa manapun. Anda harus bertanya terlebih dahulu kepada tetua Dao Sekte Anda. Huo Zhen melirik Lindong dan mengejek. Namun, tawanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mendengar tawa memekakkan telinga dari murid-murid Dao Sekte di sekitarnya. Dia segera mengerutkan alisnya dan mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat murid-murid Dao Sekte menatapnya dengan wajah mengejek. Mereka tampak seperti baru saja mendengar sesuatu yang sangat lucu. Ying Huan-Huan juga diam-diam meraih sitarnya dan berdiri di samping Lindong. Rambut hitamnya tersebar di depan dadanya seperti air terjun. Pada saat ini, penampilannya sebenarnya memiliki kecantikan yang agak tenang dan lembut, menyebabkan Lindong tertegun sejenak ketika melihatnya. Saya pikir Anda tidak akan pernah muncul. Namun, keheningan ini hanya berlanjut sesaat sebelum Ying Huan-Huan memutar matanya ke arah Lindong dan mendengus pelan. Lindong tanpa sadar terdiam ketika dia melihat wajah cantik dan cantik wanita muda itu. Dia sengaja menghindarinya selama periode waktu ini. Pada akhirnya, dia malah mengklaim bahwa itu adalah kesalahannya. Memang sulit menghadapi wanita. Karena kau telah muncul, babak final akan diserahkan padamu. Namun, atas nama setiap murid Sekte Dao, izinkan aku memperingatkanmu dengan serius. Jika kau kalah dalam pertempuran hari ini, kau bisa melupakan kehidupan yang damai di masa depan. Mata Ying Huan-Huan membentuk-bentuk bulan sabit ketika dia melihat penampilan Lindong yang tidak bisa berkata-kata. Segera, tangannya menepuk bahu Lindong saat dia berbicara dengan malu-malu. Lindong juga tersenyum saat mendengar ini. Matanya menatap ke arah Huo Zhen di dekatnya dan dengan lembut berkata, karena seseorang telah menyerahkan dirinya ke depan pintu rumahku, dia pasti tidak akan bahagia jika aku tidak menginjaknya sedikit pun. Hehe, bagus sekali, aku menyukainya. Setelah itu, dia berbalik ke sisi lain tempat Chen Zhen dan tetua Sekte Dao lainnya berada. Dia tertawa, Paman Guru Chen Zhen, apakah murid ini akan mewakili sekte di babak kelima? Chen Zhen tersenyum tipis. Segera, dia melihat ke arah dua tetua berpakaian abu-abu dari Great Precipice Cave dan berkata, ini adalah murid dari Desolate Hallku, Lindong. Pada awalnya, ada ekspresi yang sedikit mengejek di wajah kedua tetua berpakaian abu-abu itu. Lagi pula, mereka tahu kalau Lindong baru berada di tahap 6 Yuan Nirvana dan jaraknya terlalu jauh jika dibandingkan dengan Huo Zhen. Namun, ejekan itu langsung hilang saat mendengar namanya. Sebaliknya, keterkejutanlah yang terjadi. Lindong itu, yang dikabarkan telah bertarung dengan pemimpin masa segel iblis, Yao Ling, hingga keduanya terluka parah. Seorang tetua berpakaian abu-abu dari Great Precipice Cave menatap Lindong dengan mata kaget saat dia berbicara. Insiden Blood Rock Grounds sebelumnya telah menimbulkan keributan besar. Pada akhirnya, Sekte Dao telah mengirimkan sejumlah ahli untuk menangkap dan membunuh para penjahat yang menyerang murid-murid Sekte Dao.
Karena itu, berita tentang masalah tersebut menyebar dengan cepat. Mungkin, bahkan Lindong sendiri tidak menyadari seberapa besar reputasinya telah menyebar saat dia bersembunyi di Sekte Dao. Haha, hal seperti itu memang terjadi. Chen Zhen tertawa kecil. Mata lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkedip sejenak. Segera, mereka berhenti di depan Lindong dan tertawa. Pemuda ini tampaknya hanya berada di tahap 6 Yuan Nirvana. Berdasarkan rumor yang beredar, dia harus menelan sejumlah besar buah misterius saat itu untuk meningkatkan kekuatannya dan mencapai tahap di mana dia bisa bersaing dengan Yao Ling. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, menurutku teman muda ini tidak akan bisa menggunakan metode seperti itu untuk kontes hari ini, kan? Chen Zhen dan Wu Dao sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata ini. Saat mereka hendak berbicara, Lindong sudah menangkupkan tangannya ke arah para tetua berpakaian abu-abu sebelum dia tertawa. Tetua, Anda dapat yakin bahwa kemungkinan besar tidak perlu menggunakan metode itu hari ini. Kedua tetua berpakaian abu-abu terkejut karena kata-kata Lindong. Segera, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Jelas, mereka memahami arti di balik kata-kata Lindong. Meskipun mereka sedikit tidak senang dengan kesombongan Lindong, mustahil bagi mereka untuk menurunkan status mereka dan berdebat dengan seorang murid. Yang bisa mereka lakukan hanyalah diam-diam melemparkan pandangan sedingin es ke arah Huo Zhen. Yang terakhir juga tersenyum dingin dan mengangguk mengerti. Namun, ketidaksenangan mereka menyebabkan sudut mulut Chen Zhen dan Wu Dao menunjukkan senyuman. Setelah itu, mereka terbatuk pelan dan sedikit menegur Lindong. Baru setelah itu mereka melambaikan tangan dan berkata, Anda akan mewakili kami di pertandingan terakhir ini. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Wu Dao. Dia segera berbalik dan tersenyum memandang ke arah Huo Zhen, yang senyumannya kini berubah sedikit gelap. Sebelum berbicara, tolong, kakak senior Huo Zhen. Haha, adik junior Lindong harap berhati-hati. Tangan dan kaki tidak memiliki mata. Mohon maafkan aku jika kamu terluka. Huo Zhen berkata sambil tersenyum. Senyuman di wajah Lindong juga sama cerahnya. Orang-orang munafik. Di dekatnya, ketika Ying Huan-Huan melihat tindakan mereka, dia tanpa sadar menutup mulutnya. Tidak bisakah mereka berdua mengetahui betapa palsunya senyuman di wajah mereka? Orang ini sengaja membuat marah pihak lain. Di sampingnya, Mo Ling terkekeh. Ying Huan-Huan memandang Huo Zhen ketika dia mendengar ini. Dia menemukan bahwa senyuman di wajah pria itu memang menjadi sedikit kaku, dan langsung tertawa. Mereka sangat tidak menyukai Huo Zhen. Setelah menyaksikan Lindong membungkam Huo Zhen dengan cara ini, hal itu membuat mereka bisa menghilangkan rasa frustrasi di dalam hati mereka. Untuk menghadapi orang seperti Huo Zhen, hanya orang seperti Lindong yang bisa memberikan pukulan padanya baik secara fisik maupun mental. Kecerdasan tajam adik laki-laki Lindong sama sekali tidak kalah dengan ketenaranmu. Huo Zhen perlahan melangkah maju. Senyuman di wajahnya memiliki sedikit kesuraman. Dia menatap Lindong dan tertawa kecil. Aku ingin tahu bagaimana penampilanmu kali ini tanpa kesempatan menggunakan buah misterius itu. Bang! Huo Zhen tiba-tiba melangkah maju setelah suaranya terdengar. Segera setelah itu, gelombang Yuan Power yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, berubah menjadi tekanan gemuruh yang menutupi Lindong. Huo Zhen menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jelas bahwa dia jauh lebih kuat dari Song Yan sebelumnya. Ekspresi murid-murid Dao Sekte di sekitarnya cukup serius karena hal ini. Meskipun mereka sangat percaya diri pada Lindong, Huo Zhen bukanlah individu biasa. Untuk menjadi anggota generasi muda yang paling menonjol di Great Principal Cave, generasi muda tersebut pasti memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Lindong meringkuk kedua tangannya, sementara tubuhnya lurus seperti tombak. Dia tidak bergerak terlepas dari seberapa kuat tekanan Yuan Power dari Huo Zhen. Hanya sedikit rasa dingin yang melintas di matanya yang menyipit. Izinkan aku melihat betapa kuatnya dirimu, pria yang mampu melawan Yao Ling hingga kedua belah pihak terluka parah. Ekspresi gelap dan tegas melintas di mata Huo Zhen. Yuan Power yang liar dan ganas keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut yang besar. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat dia bergegas keluar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lindong. Gua setengah gunung. Huo Zhen tidak menunjukkan belas kasihan saat dia melayangkan pukulan ke depan.
Yuan Power segera berkumpul dengan liar di sana. Pukulannya cukup kuat untuk menembus gunung. Bang! Tinju liar dan keras itu mengandung kekuatan yang luar biasa saat dilempar ke depan secara eksplosif. Itu juga secepat kilat. Dalam sekejap, benda itu sudah tiba di depan dada Lindong. Suara angin kencang menyebar di peron dengan cara yang memekakkan telinga. Bam! Tinju liar dan kejam itu tiba-tiba membeku di saat berikutnya, sementara pupil mata Huo Zhen langsung mengecil. Itu karena dia melihat Lindong menahan tinjunya dengan satu telapak tangan. Serangan kuatnya, yang bisa menembus gunung, sebenarnya langsung diblokir oleh Lindong. Kekuatan kecil ini tidak cukup. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum pada Huo Zhen. Namun, senyumannya sangat dingin. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mencengkeram telapak tangannya sementara seluruh lengannya juga mulai menggeliat. Sisik naga hijau dengan cepat melonjak keluar. Dalam beberapa tarikan napas singkat, ia telah berubah menjadi lengan naga sedingin es yang ganas dan menakutkan. Lengan naga hijau Lindong saat ini tampak lebih megah dan berotot dibandingkan sebelumnya. Riak energi yang tak terlukiskan menyebar secara sebagian terlihat. Hati Huo Zhen berangsur-angsur tenggelam saat melihat pemandangan ini. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Lindong. Meremehkan musuh selama pertempuran pasti ada harganya. Oleh karena itu, kekuatan Yuan dalam tubuh Huo Zhen segera mulai beredar liar ketika dia melihat senyuman sedingin es yang perlahan muncul di wajah Lindong. Cahaya keemasan terang muncul dari dalam tubuh Huo Zhen. Cahaya keemasan melonjak, tapi Lindong tidak bergerak. Lengan naga hijaunya meraih lengan Huo Zhen dan dengan kejam melemparkan dirinya ke udara, langsung meraih lengan Huo Zhen dan membantingnya ke tanah seperti cambuk. Bang! 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 Seluruh tanah bergetar hebat saat ini. Ketika semua orang menoleh ke arah Lindong, yang telah menjadi avatar kekerasan, mereka langsung ketakutan.